Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Turhaniani MA, yang sama-sama kita hormati narasumber pada pagi hari ini, Deputi Bidang dan Sertifikasi Halal BPJPH, Bapak Dr. Haji Mamat Selamet Burhanuddin MAG, teman-teman pendamping proses produk halal di bawah naungan BPJPH yang sudah menyempatkan hadir, beberapa masih terkendala sinyal tadi. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salatullah, salamullah, semoga tetap terlimpah kepada prototipe sempurna Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, eh, acara sosialisasi terkait dengan skema baru self-declare berbayar memang membutuhkan pemahaman yang lebih detail agar tidak terjadi miskomunikasi. Ada beberapa agenda pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Bapak Kepala LPPM, dan acara inti yaitu sosialisasi dari Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH. Sebelum dan ditutup dengan doa. Bapak Ibu, untuk memulai acara, mari bersama-sama kita membaca doa dalam hati Al-Fatihah. Semoga acara berjalan lancar. Al-Hadini Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Dari BPJPH terkonfirmasi bahwasanya Bapak Muhammad akan segera masuk Zoom. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon dibantu. Acara berikutnya sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kami mohon Bapak Profesor Dr. Muhammad Turhaniani dipersilakan. Terima kasih Ibu Dr. Albidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor dan segenap pimpinan Universitas Negeri Surabaya, Bapak Sekretaris LBPM UNESA yang saya hormati, narasumber dari BPJBH, Bapak Dr. Mamat Slamet Burhanuddin MAG. Terima kasih Bapak Mamat. Mudah-mudahan beliau sudah bergabung. Ibu Kepala Pusat Halal LPPM UNESA, Ibu Dr. Sri Abida, beserta tim ad hoc Ibu Rahma, dan seluruh peserta kegiatan yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara sosialisasi sertifikasi halal self-declare berbayar yang merupakan satu metode baru ya, atau satu hal baru ya yang ada dalam konteks sertifikasi halal. Seperti apa teknis dan juga persyaratannya gitu ya, terkait dengan self-declare berbayar ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, khususnya narasumber Bapak Mamat ya, yang menyempatkan hadir sebagai narasumber untuk memberikan sosialisasi sekaligus penguatan terkait dengan sertifikasi halal, khususnya yang terkait dengan topik hari ini ya. Ini penting untuk kita ketahui bersama, sertifikasi halal itu tidak hanya terkait dengan produk yang dikonsumsi ya berupa makanan, minuman, tapi juga berkaitan dengan berbagai aspek yang lebih luas ya, termasuk kosmetik ya, bahkan sampai pada destinasi wisata ya. Ini juga sudah mulai mengarah pada sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa dinamika tentang halal ya, ini sudah mulai mengalami ekspansi ya, bahkan sampai pada kajian tentang industri halal ya. Ini juga sudah mulai tren, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di negara-negara lain ya, ini juga sudah mulai mengarah ke sana. Nah, terkait dengan tema kegiatan kita pada hari ini, sertifikasi halal self-declare berbayar, ini juga penting untuk kita ketahui bersama, karena pelaku usaha ini di Indonesia ini semakin hari semakin banyak, dan alhamdulillah arah untuk mengurus ke sertifikasi halal ini juga sudah mulai tumbuh dengan baik ya. Ini menunjukkan kesadaran bahwa apapun yang kita geluti ya, bahkan kita konsumsi ya, ini harus punya standar halal. Ini penting bagi kita sebagai orang Muslim dan orang beragama pada umumnya. Alhamdulillah di Indonesia peluang terkait dengan sertifikasi halal ini mudah untuk diperoleh ya. Berbagai informasi kita juga mudah untuk dapatkan ya, khususnya dengan adanya organ yang baru saat ini di bawah Presiden ya, BPJBH, yang dahulu berada di bawah Kementerian Agama. Ini kami yakin memiliki satu kebijakan dan terobosan-terobosan yang
terkait dengan sertifikasi halal yang mudah dan praktis ya untuk diperoleh, khususnya bagi pelaku usaha. Oleh karena itu kami menyambut baik eh, program kerja yang diagendakan oleh Pusat Studi Halal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ya, melalui Ibu Kapus, Ibu Dr. Sri Abida dan tim menyelenggarakan kegiatan ini. Ini bagian dari pencerahan untuk kita semuanya. Kami yakin apa yang akan disampaikan oleh narasumber ya Bapak Dr. Muhammad Slamet Burhanuddin, insya Allah akan memberikan kontribusi pemikiran ya, membuka cakrawala kepada kita semuanya terkait dengan sertifikasi halal, khususnya yang terkait dengan apa self declare ya atau sertifikasi oleh pelaku usaha ya, apalagi kalau berbayar ini seperti apa nanti yang perlu di apa dilengkapi ya persyaratan dan tata caranya. Nah, ini para pelaku usaha juga penting untuk mendapatkan informasi ini. Eh, Kami mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini ada hal yang kurang eh, maksimal atau kurang dalam hal-hal lain. Atas nama eh, pimpinan Universitas Negeri Surabaya melalui LPPM UNESA kami menyampaikan mohon maaf dan sekaligus mengucapkan selamat eh, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi sertifikasi halal self declare berbayar yang diselenggarakan oleh Pusat Halal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya tanggal 4 Februari 2025 kami nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian sambutan pengantar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Pak Profesor Dr. Muhammad Burhanyani. Bapak Ibu, kami baru konfirmasi. Mungkin ada kendala. Tadi sudah konfirmasi join, tapi mungkin keluar kembali. Alhamdulillah, saya sapa. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Mamat Slamet Burhanuddin, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, sampun rawuh Bapak. Sampun rawuh di ruang Zoom. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nggih, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Nggih, Pak Mamat. Oh, mohon maaf, ini saya agak terlambat karena ada rapat saya tadi. Nggih, matur nuwun Bapak sampun meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Langsung saja Pak Mamat, waktu kami berikan sepenuhnya kepada Bapak. Monggo Bapak. Ya, baik. Ini siapa yang hadir? Para pendamping proses produk halal sama pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikat halal, Bapak. Oke, oke, oke. Di bawah naungan LPPM UNESA. Hmm, baik. Dan saya punya waktu sampai jam setengah 12 paling jam 11 ya. Mohon maaf ini. Nggih, siap. Baik, Nggih, siap, Bapak. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi siap, Bapak. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala allama wa ashkuruhu ala ma atqama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman LP3H dan Halal Center UNS ya, yang berada di bawah naungan pembinaan UNESA, Bapak. UNESA. Oh, UNESA UNESA, ya. Universitas Negeri Surabaya. Universitas Ini Negeri Prof. Turhan Surabaya. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Nggih, Iya, betul. nggih. U, nggak bisa disingkat UNS ya.
UNES, UNESA. UNESA. Eh, Baik, yang saya hormati teman-teman dan Ketua LP2M UNESA, teman-teman pimpinan yang mengelola LP3H dan Halal Center yang ada di UNESA, dan teman-teman P3H dan pelaku usaha yang saya hormati. Eh, Pertama, saya atas nama pimpinan BPJPH tentu saja memberikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman di UNESA ini atas penyelenggaraan sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal ya dalam skema self declare berbayar katanya ya. Uh, yang kedua tentu saja uh, mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah menyediakan waktunya untuk ikut di dalam mensosialisasikan ini. Karena mensosialisasikan self declare ini menjadi penting sekali. Apalagi sekarang kami di BPJPH perlu saya informasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Sekarang ini BPJPH yang sering disebut dengan Badan Halal Indonesia, sebetulnya ketua kami, kepala badan kami yang baru ini ingin menyebutnya Badan Halal Indonesia, gitu, biar uh, lebih mudah gitu, daripada BPJPH, sering ketur-ketur gitu antara BPJPH dengan BPJS ini. Maka disebut Badan Halal Indonesia gitu. Nah, Badan Halal Indonesia ini memang punya banyak apa ya, semacam tantangan atau eh, agenda besar ya di hadapan BPJPH ini, Badan Halal Indonesia ini, karena Badan Halal Indonesia ini mengemban tugas amanat undang-undang yang sekarang ini di era kabinet sekarang mendapatkan perhatian tersendiri ini tentang jaminan produk halal ini, sehingga Pak Prabowo langsung mengambil alih urusan jaminan produk halal ini di bawah Presiden yang tadinya di bawah Kementerian Agama. Kita nggak tahu apa eh, penilaiannya, eh, apa yang ada di dalam benak Presiden, kenapa BPJPH itu harus diambil alih langsung oleh Pak Presiden. Hanya kita bisa meraba-raba bahwa sertifikat halal ini merupakan amanat undang-undang yang semakin hari sekarang ini semakin menjadi penting untuk diperhatikan oleh semua warga negara di Indonesia, baik itu oleh warga negaranya maupun oleh aparat negaranya itu sendiri. Karena urusan sertifikat halal ini yang tadinya itu hanya urusan agama, karena ini bahagian dari permasalahan pengamalan ajaran agama, maka lambat laun semakin ke sini ini bukan saja halal atau sertifikat halal itu menjadi urusan agama saja, tetapi menjadi urusan, masuk ke urusan-urusan yang lain. Yang lebih dekat itu adalah urusan ekonomi. Nah, karena berdampak kepada urusan ekonomi. Itu mungkin salah satu di antara pertimbangan kenapa Pak Presiden mengambil alih. Karena ini bukan urusan agama, tetapi ini urusan ekonomi. Bahkan bisa jadi ini urusan merambah juga menjadi urusan politik, bisa jadi gitu ya. Sehingga ini menjadi penting kemudian menunjuk
Pak Haikal Hasan yang sering kita panggil dengan Babe Haikal menjadi kepala badannya. Ya, Bapak Ibu sudah paham dan tahu siapa sosok Pak Babe Haikal ini. Nah, di pundak Babe Haikal inilah yang kemudian beliau mendapatkan amanat agar eh, melanjutkan eh, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini, di mana salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah pemerintah negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin dan memastikan warga negara Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam harus dijamin kemerdekaannya untuk mengamalkan ajaran agamanya. Jadi salah satu ajaran agama umat Islam yang ada di Indonesia itu adalah mengkonsumsi keharusan mereka karena atas dasar ajaran teologi mereka, mereka harus melaksanakan dan mengkonsumsi makanan-makanan yang dihalalkan. Nah, karena makanan yang dihalalkan ini harus dikonsumsi atas dasar ajaran agama, maka negara harus menjamin kemerdekaan mereka di dalam melaksanakan ajaran agama, yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan terhindar dari makanan-makanan yang diharamkan. Itu filosofinya. Jadi negara harus mengambil peran ini. Yang kemudian sejak tahun 2014 sampai sekarang, undang-undang itu terus kita implementasikan, kita jabarkan, kita uraikan dalam bentuk hal-hal teknis ya, mulai dari layanan sertifikat halal sampai kepada sosialisasi sertifikat halal ini menjadi bukan hanya urusan administrasi label halal dan logo halal, tetapi lebih dari itu, ternyata sekarang ini halal menjadi sebuah gaya hidup. Jadi orang ketika masuk dalam toko, masuk dalam supermarket, itu di Indonesia sudah mulai ada beberapa kepentingan masuk ke toko makanan itu. Ada setidaknya ada 3 hal yang menjadi pertimbangan ketika mereka memilih makanan itu. Yang pertama adalah rasa, kemudian yang kedua adalah harga, dan yang ketiga sekarang ini adalah mulai mempertimbangkan tentang kehalalan. Jadi ketika masuk halal apa tidak, rasa enak apa tidak, kemudian harga murah atau tidak gitu. Nah, faktor kehalalan produk itu menjadi pilihan bagi warga negara Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Nah, ini kemudian berdampak kepada perekonomian. Jadi label halal itu bukan hanya sebatas menjadi sebuah jaminan makanan itu halal atau tidak, bagi para produsen, bagi para pelaku usaha menjadi nilai tambah tersendiri, itu menjadi nilai tambah di dalam pemasaran. Jadi ketika akan salah satu pertimbangan atau salah satu nilai dalam persaingan itu nanti ke depan akan menjadi faktor utama juga, itu tentang kehalalan produk. Jadi sekarang sudah nampak kelihatan sekarang ini di beberapa mall, di beberapa retail dan sebagainya, hampir semua produk itu memiliki dan harus dan mulai semarak itu tentang label halal. Jadi hampir semua sekarang sudah nampak terlihat. Nah, kenapa ini menjadi booming? Karena semakin hari ini semakin halal ini menjadi sebuah gaya hidup.
gitu, menjadi lifestyle gitu ya. Dan ini juga halal ke depan selain menjadi eh, gaya hidup juga menjadi jaminan bahwa produk yang ada logo halal itu jaminan produk itu adalah bersih. Jadi kalau orang pengen eh, ingin mendapatkan produk yang higienis, bersih, maka tengoklah logo halalnya. Karena logo halal itu sudah menjamin adanya sebuah proses yang bersih, proses yang higienis, proses yang sehat, proses yang sekaligus halal. Nah, itu saya kira eh, filosofi utama kenapa perlu adanya sertifikat halal di setiap produk yang beredar di Indonesia yang diperjualkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, namun ada satu titik kelemah atau titik krusial dan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah itu adalah eh, pelaku usaha yang ada di Indonesia itu yang hampir sebagian besar yang saya tadi bilang ada sekitar 64 juta, itu hampir 85% itu adalah UMKM. Ini yang menjadi perhatian kami di BPJPH seiring dengan komunikasi kami dengan beberapa kementerian di Kementerian Ekonomi itu eh, mereka menekankan agar negara harus berpihak, harus memikirkan, harus memperhatikan terhadap pelaku pelaku usaha di sektor UMKM karena ini banyak sekali luar biasa besarnya. Nah, kenapa harus memperhatikan UMKM ini? Karena ternyata sertifikat halal atau eh, halal ini sudah menjadi tren dunia. Jadi sekarang ini di dunia ekonomi beberapa negara terutama di negara bahkan di Eropa ketika mereka mengirimkan ekspor ke beberapa negara terutama ke negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, itu yang ditekankan adalah kehalalannya. Jadi mereka banyak sekali mengirimkan produk-produk makanan dan minuman itu sudah pasti memiliki logo atau sertifikat halal. Dan barang-barang mereka itu adalah barang-barang yang di Indonesia juga diproduksi oleh teman-teman UMKM. Nah, akhirnya ini akan banyak barang-barang membanjiri, banyak-banyak barang yang ada di luar negeri itu membanjiri perdagangan di Indonesia. Dan ini dimungkinkan akan terjadi menggeser dan menyingkirkan produk-produk yang ada di Indonesia, terutama produk-produk yang di UMKM. Kita bisa lihat, Pak ya, kita bisa melihat di beberapa mall-mall itu banyak sekali produk-produk dari luar negeri, dari Cina, dari Eropa. Itu barang-barang yang sebetulnya itu adalah produk-produk UMKM. Dan hampir semua itu mereka adalah sudah halal, gitu. Artinya ketika masyarakat Indonesia masuk ke mall memilih makanan-makanan yang ketika halal, yang ada halalnya itu adalah produk-produk yang ada dari luar. Sementara UMKM yang ada di Indonesia itu banyak yang belum bersertifikat halal. Nah, ini salah satu pertimbangannya kami di BPJPH agar mungkin 85% atau 90% itu perhatiannya adalah kepada UMKM. Makanya sejak awal kami mendapatkan instruksi arahan dari Presiden dan menteri-menteri yang lain agar kita memberikan layanan sertifikat halal kepada UMKM itu sebisa mungkin
itu dengan layanan yang efektif, ringan, mudah dijangkau, dan yang paling penting adalah murah gitu. Bahkan bukan murah, tetapi bisa sebisa mungkin gratis gitu. Jadi kita harus memberikan layanan yang terbaik kepada pelaku usaha UMKM ini, harus lebih terjangkau, harus lebih ringkas, harus lebih mudah, dan harus lebih murah, lebih bahkan harus gratis. Itu eh, pesan kami ya, yang didapatkan dari para pimpinan kami. Jadi keberpihakan kepada UMKM itu harus lebih dominan. Nah, bah, makanya di BPJPH kita banyak sekali program-program atau kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kepada kepentingan UMKM. Seperti kita hampir setiap tahun sejak 2022, 2023, bahkan 2024, kita menyelenggarakan namanya program Sehati, yaitu sertifikat halal gratis untuk UMKM. Nah, di tahun 2023 kita mengeluarkan ada 1 juta kuota untuk mereka. Kemudian 2024 juga kita menyediakan 1 juta kuota. Nah, untuk tahun 2025 kita juga menyelenggarakan program Sehati, mengalokasikan 1,2 juta untuk UMKM. Tetapi perlu diketahui, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah memahami semua bahwa anggaran negara ini kan sekarang di awal tahun ini sudah ada kebijakan efisiensi. Hampir 53% ya, hampir 53% semua anggaran yang ada di kementerian dan lembaga itu harus dihemat 53%. Nah, ini juga berdampak kepada program Sehati. Nah, Sehati juga ini mendapatkan blokiran ya, yang tahun ini insya Allah kita baru diberikan kewenangan untuk mengelola dari 1,2 juta itu, hanya mungkin dalam waktu dekat kita akan membuka yang gratis itu di 350 ribuan gitu. Hanya sedikit memang. Ya, mudah-mudahan, mohon doanya dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu agar program Sehati itu bisa tidak dihemat, tidak mengalami kebijakan penghematan gitu. Nah, itu salah satu program di kami BPJPH. Selain Sehati, perlu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ketahui, program kami di BPJPH untuk UMKM itu adalah kita selalu terus melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak, mulai dari Pemda, Pemprov, kemudian kementerian, kemudian BUMN, perusahaan besar dan sebagainya, dan memanfaatkan CSR mereka untuk bisa membantu para UMKM gitu. Kita menyediakan namanya fasilitasi. Jadi kepada semua pihak yang memiliki dan mempunyai kepedulian terhadap UMKM untuk berpartisipasi menyediakan fasilitasi, di mana fasilitasi itu adalah bantuan dari lembaga-lembaga terkait dengan anggarannya untuk membantu teman-teman UMKM mendapatkan sertifikat halal gitu. Nah, kita sediakan layanan namanya fasilitasi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu di LP3 LP3 UNESA ini, jika tidak mendapatkan atau belum mendapatkan Sehati, karena Sehati itu sangat banyak sekali peminatnya. Nah, saya kira bisa juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman yang ada di UNESA ini, untuk melakukan
lebih aktif ya melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait yang siap untuk memberikan pendanaan sertifikat halal untuk membantu teman-teman di UMKM. Nah, di tempat-tempat yang lain, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, LP3H banyak yang berhasil ya, misalkan menggait Pemda di kabupaten masing-masing, itu mereka mendapatkan program, misalkan untuk sertifikat halal UMKM di binaan daerahnya masing-masing gitu, kemudian LP3H-nya ditunjuk. Nah, saya kira LP3H yang ditunjuk itu bisa dari UNESA. Jadi bisa melakukan komunikasi yang lebih aktif dengan beberapa stakeholder. Begitu juga kalau tidak dengan dinas, bisa dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Kita memanfaatkan CSR-CSR yang ada di misalkan di Jawa Timur gitu, ada beberapa perusahaan besar yang bisa memanfaatkan CSR-nya untuk pembinaan UMKM dengan skema untuk sertifikat halal dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi banyak peluang ya, untuk UMKM dengan bantuan teman-teman di LP3H eh, eh, untuk mendapatkan sertifikat halal. Tentu saja yang menjadi fokus utama kalau teman-teman ini kan baru LP3H ya. Ini UNESA sudah punya LPH belum ya? Belum ya? Proses, Bapak. Oh, Proses. oke. Belum, Ya, masih proses. masih proses Oke, ya. kami Ya, sudah mudah-mudahan mengumpulkan berkas-berkas. Oke, ya, oke, ya oke. mudah-mudahan nanti tidak hanya tidak hanya UMKM yang dibantu oleh teman-teman UNESA, tetapi juga UNESA bisa membantu para pelaku usaha menengah dan besar ya untuk mendapatkan sertifikat. Tetapi beda antara UMKM dengan menengah besar ya. Kalau menengah besar itu kan lebih mandiri dan bisa membiayai sendiri. Tetapi kalau self declare itu kan untuk para UMKM ya yang harus dibantu, bukan bukan kita mengambil manfaat dari mereka, tetapi kita harus membantu mereka. Makanya kita mencari sebanyak mungkin stakeholder yang bisa membantu teman-teman para pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, itu jadi prinsipnya. Jadi teman-teman di LP3H yang ada di UNESA bisa melakukan komunikasi, kolaborasi, kerjasama dengan stakeholder yang bisa membantu pendanaan sertifikat halal untuk para pelaku usaha UMKM. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, lalu perlu juga diketahui ya bahwa ternyata di kalangan UMKM yang sekarang ini tersebar banyak di Indonesia, itu sekarang sudah mulai memiliki literasi yang lebih besar, literasi yang lebih bagus terhadap sertifikat halal ini. Jadi mereka sudah banyak menyadari sertifikat halal itu bukan saja merupakan sebuah kewajiban mereka atas anjuran dari negara karena ada undang-undang. Ternyata sekarang ini ada sebahagian kalangan pelaku usaha UMKM yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap sertifikat halal ini, sehingga mereka menganggap penting karena sertifikat halal ini menjadi titik masuk buat mereka untuk bersaing dengan produk-produk yang lain, produk-produk perusahaan yang lain. Ketika tidak ada label halalnya, mereka akan tergerus, akan tersingkirkan dan tidak laku di pasaran gitu. Karena semua orang ketika mau memilih produk-produk itu melihat adalah pertama adalah halalnya dulu itu. Nah, sekarang eh, mulai ini banyak peningkatan jumlah UMKM yang menyadari tentang pentingnya sertifikat halal gitu. Sehingga kami di BPJPH banyak ya yang kami mendapatkan masukan
dari beberapa LP3H dan LPH, kemudian banyak P3H yang banyak menanyakan dan berkonsultasi bagaimana kalau ada pelaku usaha UMKM yang ingin membiayai sendiri gitu. Tadi kan saya sudah bilang bahwa untuk UMKM itu adalah gratis dan tidak dipungut biaya. Dan sistem yang kita buat memang dulu itu tidak ada aplikasi yang memberikan layanan kepada UMKM yang membiayai sendiri gitu. Karena apa? Karena kita ingin memberikan bantuan kepada teman-teman UMKM. Nah, karena banyaknya pelaku usaha yang menyadari ini, gitu kan, maka perlu saya informasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas konsultasi pimpinan kami dengan berbagai macam pihak, gitu ya. Pak Kaban, Babe Haikal dengan beberapa menteri yang lain yang memberikan peluang kepada UMKM yang memiliki kesadaran tinggi terhadap sertifikat halal ini untuk memungkinkan membiayai sendiri. Tapi ini pun diberlakukan bagi para pelaku usaha yang merasa penting, gitu ya, yang merasa dirinya penting dan mendesak gitu terhadap sertifikat halal. Maka kita tidak menutup kemungkinan mereka melakukan proses sertifikasi halal dengan biaya sendiri, tidak menunggu si halal, tidak menunggu sehati, tidak menunggu fasilitasi dari lembaga yang lain, tapi mereka menganggap dengan biaya 230 itu kan chill menurut mereka, di antaranya lah gitu ya. Maka mereka mau membiayai sendiri. Lalu kita berikan satu kebijakan dari pimpinan kami agar bisa menerima layanan sertifikat halal bagi pelaku usaha UMKM yang menganggap penting dan mendesak terhadap sertifikat halal dengan biaya sendiri gitu. Maka kita berikan satu satu pintu. Tapi ini pintunya pintu kecil ya sebetulnya, pintu semacam pintu darurat bagi para pelaku usaha yang menganggap penting dan mampu untuk membiayai sendiri gitu. Makanya kami tetap memperbesar kegiatan-kegiatan pendampingan anggaran, misalkan dari Sehati, fasilitasi dan sebagainya gitu. Saya menginformasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kemudian misalkan teman-teman di UNESA ini menemukan satu pelaku usaha yang menginginkan sertifikat halal itu diperoleh dengan biaya sendiri, maka ada jalurnya. Dan insya Allah sudah disiapkan oleh teman-teman. Nah, nanti ibu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dilihat di website kami di Si Halal. Itu ada layanan, namanya layanan sertifikat halal biaya mandiri. Nah, ini diperuntukkan ya, yang disediakan oleh kami untuk masyarakat atau pelaku usaha yang ingin membiayai sendiri di dalam proses sertifikasi halal itu. Jadi itu kenapa dibukanya layanan sertifikat halal mandiri bagi UMKM. Dan ini juga sesuai dengan amanat yang ada di PP 42 ya tahun 2024. Itu juga diberikan ada pasal tersendiri yang memberikan kewenangan kepada BPCPH untuk membuka layanan sertifikat halal yang dibiayai sendiri oleh pelaku usaha
itu. Jadi itu. Nah, dalam kesempatan seperti ini saya ingin memanfaatkan juga ya, memberitahukan kepada publik bahwa sertifikat halal mandiri itu sebetulnya bukan layer utama di dalam sertifikasi halal. Ini adalah pintu kecil ya, yang bagi bagi para pelaku usaha yang mampu dan ingin mendapatkan sertifikat dengan biaya mandiri, maka kita diberikan layanan gitu. Nah, baik, itu saya kira Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, nanti detailnya seperti apa tentang layanan sertifikat halal mandiri ini saya kira tidak jauh berbeda dengan layanan self declare yang lain gitu kan. Hanya bedanya pembiayaannya saja. Pembiayaannya itu dari pelaku usaha. Jadi ketika di situ sudah ada layanan tersendiri, apa pelaku usaha mendaftar, setelah mendaftar kemudian dicek dan diperiksa oleh LP3H. Setelah LP3H mengecek, oke, ini masuk dalam kategori self declare, kemudian langsung ada invoice. Nah, setelah ada invoice, maka langsung pelaku usaha membayar. Setelah membayar, nanti P3H bekerja. Setelah P3H bekerja, kemudian langsung dilaporkan ke Komite Fatwa. Jadi jalurnya tidak jauh berbeda dengan jalur yang ada. Hanya bedanya nanti pelaku usaha ketika mendapatkan invoice, maka mereka harus membayarnya. Seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang lain. Saya kira itu ya informasi tentang sertifikat halal ini self-declare dalam skema mandiri. Nah, seperti itu. Jadi filosofinya tidak jauh berbeda dengan jangan kemudian dibalik. Saya khawatirnya di masyarakat itu terbalik gitu. Dibaliknya apa? Dibaliknya datang ke pelaku usaha langsung harus bayar gitu karena ada eh, ada aplikasi yang memperbolehkan pelaku usaha itu berbayar. Jadi bukan ini yang dikedepankan, bukan yang berbayar pelaku saya itu berbayar, bukan. Tetapi kita tetap teman-teman LP3H kalau bisa tetap terus melakukan langkah-langkah berkomunikasi dan menggait gitu ya eh, para donatur-donatur yang bisa membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal seperti itu. Baik, saya kira itu informasi sekilas tentang kebijakan self declare mandiri ya. Eh, Tentang hal-hal teknis mungkin saya dibantu oleh teman-teman nih. Ada yang dari staf saya enggak ya? Oh, belum masuk ya. Nanti ada yang bisa ikut membantu jika ada pertanyaan-pertanyaan teknis ya tentang sertifikat halal ini. Monggo saya kembalikan kepada Bu Abida ya. Itu saya kira untuk Nggih, sebagai pengantar dari nggih, saya. Monggo. nggih, nggih, matur nuwun Bapak Mamat sampun memberikan sosialisasi kepada kami terkait dengan skema baru dalam registrasi sertifikat halal. Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan, kemarin saya dulu nggih Pak, Ngapunten. Kemarin ada beberapa titipan dari teman-teman terkait dengan self declare berbayar ini, bagaimana dan seperti apa proses membayarnya itu, Bapak. Ada titipan dari teman-teman di pendamping kami, Bapak. Proses pembayarannya Proses bagaimana, Bapak? pembayarannya ya, saya mendapatkan Nggih. slide sebentar. Eh, Share ini. Nah, saya kira tidak jauh berbeda dengan
yang lainnya, yaitu dan ini juga sudah mendapatkan penjelasan ya kepada semua LP3H ya. Nah ini set declare gitu. Ini, nah ini saya kira ya. Apakah kelihatan ini alur proses sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang Ampun, dibiayai pelaku ampun usaha kelihatan, Bang. sendiri ya secara sukarela. Ini prosesnya tidak jauh berbeda ya. Misalkan pelaku usaha itu langsung melakukan proses pendaftaran dengan memenuhi dokumen-dokumen seperti biasa. Saya kira persyaratannya kan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah tahu semua ya, mulai dari sini ya. Nah ini persyaratan pendaftaran sertifikat halal ini setelah terpenuhi semua, kemudian pelaku usaha mendaftar. Setelah mendaftar, kemudian LP3H melakukan verifikasi. Saya kira verifikasi juga LP3H sudah ada di situ ya, di aplikasi si halal itu. Bapak Ibu bisa langsung LP3H melakukan peran ini, peran melakukan verifikasi, verifikasi. Nah, setelah eh, itu kemudian eh, diverifikasi oleh LP3H, BPJPH menerbitkan tagihan. Nanti tagihannya itu kalau self declare kan 230, tidak ada ini, tidak ada variasi lain. Memang di apa dikenakan tarif yang sudah flat gitu ya, yaitu 230. Nanti setelah ada tagihan dari BPJPH, lalu pelaku usaha itu membayar tagihan melalui virtual akun yang sudah disediakan. Nanti setelah itu baru pendampingan proses dari P3H dilakukan. Gitu. Nanti kalau sudah selesai itu P3H, kemudian dilaporkan ke BPJPH, nanti komite akan dilanjutkan dengan verifikasi oleh stafnya komite fatwa, dan komite fatwa bersidang. Setelah bersidang kemudian keluar penetapan halalnya. Dan saat itu juga ketika ada penetapan halal, keputusan halal dari komite fatwa, langsung BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Dan ini tidak memakan waktu lama ya. Kita mentargetkan SLA-nya tetap dijaga. Maksimal kita ingin menerapkan layanan ini tidak lebih dari 1 minggu gitu ya. Kita paling cepat itu, bahkan kemarin itu karena volume sekarang ini belum begitu banyak, ini bisa 1 hari pun bisa selesai. Tapi dengan catatan seperti itu, bahwa pelaku P3H benar-benar mengarahkan, atau LP3H benar-benar mengarahkan pendaftaran pelaku usaha itu ya, pendaftaran pelaku usaha tentang sertifikat halal itu betul-betul selektif ya, betul-betul produk yang memang memenuhi persyaratan yang seharusnya masuk dalam kategori self declare. Karena jangan sampai ya, jangan sampai produknya itu seharusnya masuk reguler tapi dipaksakan oleh P3H yang karena pertimbangan ingin mendapatkan dan ingin membantu pelaku usaha, sehingga menyalahi prosedur gitu kan, yang seharusnya produk itu harus didaftarkan reguler, ini dipaksakan masuk di self declare. Nah ini akan merugikan pelaku usaha, Bu. Kenapa merugikan pelaku usaha? Karena dipaksakan seharusnya reguler dimasuk ke self declare, sudah dibayar, setelah diproses jelas pasti ditolak gitu.
pasti ditolak di proses berikutnya. Misalkan lolos di P3H, dipaksakan gitu, nanti komite fatwa akan menolaknya, akan menolak bahwa produk ini bukan termasuk yang harus di self declare, tetapi disarankan agar eh, masuk ke dalam reguler. Lah kalau sudah gagal atau ditolak, berarti kan uangnya sudah dipakai oleh komite fatwa bersidang, dan dipakai yang lainnya, dan P3H sudah bekerja gitu kan. Lalu sertifikat halalnya tidak keluar gitu. Ketika tidak keluar, ya kan yang rugi adalah pelaku usaha. Jadi jangan sampai P3H memaksakan atau melanggar aturan self declare gitu. Jangan sampai tidak memenuhi SJPH self declare dipaksakan gitu, eh, masuk self declare gitu. Maka yang rugi adalah pelaku usaha. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung pendaftaran itu bisa di PTSP halal, ininya apa, linknya bisa diakses di sini di ptsp.halal.go.id, seperti itu. Jadi Bapak-Bapak bisa mengakses ini ya. Demikian Bapak Ibu, Bu. Oke, matur nuwun Pak Mamat. Monggo Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom bisa konsultasi. Pak Assalamualaikum. Mamat punya waktu. Oh, inje, Pak Asyar. Monggo dari Samarinda ini. Iya, Rasul. Dari Samarinda. Matur nuwun Pak Pak. Asyar. Assalamualaikum Pak Mamat. Waalaikumsalam. Oke. Ini mau tanya Pak tentang dan sekaligus meminta apa namanya itu materinya Pak. Bisa di-share gimana Pak? Oh, oke. Siap. Nanti Oke. saya share eh, ke Ibu Abida nanti ya. Nggih, Atau di-share sampun, di sini. sampun di-share. Oh, sudah Nggih, ya? nggih. Oh ya. Nggih, Sudah sampun Pak, sudah ada sama di panitia. staff. Iya. Nggih, nanti Jadi gimana kami nih? share Bapak Asar. Ini ya. Pertanyaan satu aja Pak. Nanti Ini, kami share di grup LP3H. iya. Ini kayaknya masih ada persoalan ketika LP3H ini memaksa apa namanya kuliah ke self declare Pak ya, jika sudah membayar dari pihak UKM, berarti dananya itu nggak bisa ditarik kembali atau dikembalikan atau rekor Pak ya, jadi sudah dibayarkan berarti nggak bisa kembali lagi Pak ya, ketika pengajuannya itu ditolak Pak, ternyata bukan kategori self declare gitu ya. Apakah di situ bisa direvisi kembali pengajuannya Pak? Ini ketika produknya itu masuk kategori reguler, apakah ketika ditolak itu dikembalikan lagi, apakah bisa direvisi Pak untuk pengajuan produk yang memang kategori self declare itu, sehingga pembayarannya itu atau yang UKM yang sudah membayar itu masih tetap bisa mendapatkan sertifikat halal, tapi pakai produk yang memang dia ada kategorinya self declare Pak. Itu yang pertama Pak ya. Dan yang kedua, saya termasuk pendamping Pak, sudah masukkan data-data di Sehati. Apakah kodenya masih Sehati Pak nanti Pak? Kami masukkan di situ. Ketika Mandiri ini, prabayar Mandiri, kami sudah beberapa UKM itu sudah saya bantu dan siap submit ya. Ketika prabayar ini apakah nanti apa namanya perjalanannya atau prosesnya itu sama dengan yang sehati atau bukan, atau kodenya itu nanti dikasih sama siapa gitu Pak ya. Berarti kan bukan sehati Pak ya. Kodenya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Semoga bisa dipahami. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Asyar.
Saya langsung tanggapi ya Bu Abida ya. Ya, matur nuwun Pak Azhar. Langsung ya. Nggih, nggih. Ya, monggo. Baik, terima kasih Pak Sar. Jadi Nggih, monggo Pak Azhar eh, langsung ditanggapi. tentang proses pendaftaran ini ya. Untuk sampai saat ini kami masih menyediakan layanan dengan aplikasi yang secara khusus untuk layanan self declare. Jadi di aplikasi Si Halal itu ya ada banyak pilihan ya. Ada yang sehati, ada pilihannya adalah untuk berbayar, skema bayar sendiri. Jadi tidak disatukan antara sehati dengan bayar sendiri ini. Nanti khawatirnya eh, sudah dianggapnya bayar, tetapi padahal bayarnya dari sehati gitu. Kan nggak bagus ini. Kita juga menghindari kalau bilang kepala ke usaha biaya mandiri ternyata didaftarkannya sehati gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, ya. Tetap kita harus membantu UMKM. Ya, sehati akan ada tersendiri dan biaya mandiri ada tersendiri layanan aplikasinya. Lalu kemudian bagaimana tentang ketika ditolak? Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya eh, antara yang self declare dan yang reguler itu sudah terang benderang sejak di awal ya. Sejak di awal kita hampir bisa bisa dikatakan 5 lapis ya eh, seleksi, jangan sampai salah alamat yang seharusnya reguler dipaksakan di self declare itu sudah berlapis sebetulnya. Pertama dari pelaku usaha itu sendiri. Jadi pelaku usaha itu sendiri kita menganggapnya dia sudah berperan sebagai penyelia. Jadi penyelia ini harusnya sudah paham bahwa produknya ini produk yang sederhana. Produknya ini produk yang tidak berunsur hewan dan tidak menggunakan produksi yang lebih besar gitu ya, dan tidak beresiko tinggi gitu kan. Persyaratan-persyaratan lain dalam konteks barang yang masuk self declare gitu. Itu seharusnya sudah sejak di pelaku usaha. Nah, setelah pelaku usaha itu kan ada sistem. Sistem juga sudah kita sediakan agar bisa pelaku usaha membedakan antara self declare dan reguler gitu. Berikut juga dokumen-dokumen yang diminta gitu kan. Sehingga aplikasi dan sistem itu seharusnya bisa terseleksi dan terfilter itu nggak bisa dipaksakan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari P3H itu sendiri seharusnya P3H itu harus betul-betul memahami mana yang harus reguler, mana yang harus self declare, dan P3H harus memahami betul dokumen-dokumen apa saja yang harus dipenuhi. Mereka kan sudah mendapatkan pelatihan, mereka sudah mendapatkan pemahaman, mereka sudah mendapatkan sosialisasi tentang apa itu self declare. Jangan sampai memaksakan diri. Nah, ketika memaksakan diri ini akan ada sebuah catatan dari kami. Ini yang memaksakan diri ini jangan-jangan bukan pelaku usaha ini, jangan-jangan P3H ini yang memaksakan produk ini masuk ke self declare padahal itu seharusnya reguler ini, gitu kan? Itu yang ketiga itu kata kuncinya adalah di P3H. Jadi tolong mungkin teman-teman di UNESA eh, harus betul-betul memberikan pemahaman yang sama ya kepada pasukannya yaitu P3H di bawah binaan teman-teman UNESA ini. Jangan sampai memaksakan diri nih. P3H jangan memaksakan produknya itu yang seharusnya reguler dimasukkan ke self declare dengan
skema biaya sendiri gitu kan. Dan ujung-ujungnya nanti ditolak gitu, ujung-ujungnya ditolak. Dan komite fatwa itu komite fatwa nggak mau ambil resiko. Kalau memang itu reguler, dia akan ditolak di self declare. Asli nggak akan diterima gitu. Jangan coba-coba gitu ya. Nah, kemudian pintu terakhir ya di komite fatwa. Nah, dan staf yang ada di komite fatwa juga akan ngecek ini. Yang kalau ini reguler ini tidak akan dilayani dan tidak akan disidang kalau self declare ini, kecuali kalau dia masuk dari reguler gitu. Gitu. Jadi seperti itu Pak Asyari ya. Jadi sebisa mungkin ini saya juga memberikan penekanan tersendiri ya ke teman-teman yang ada di UNESA ini. Tolong itu disosialisasikan kepada P3H agar betul-betul P3H mengarahkan sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau self declare ada kriterianya tersendiri. Barang-barang produk seperti apa yang harus masuk self declare itu mereka sudah pada tahu. Ada regulasinya, ada aturan-aturannya, sehingga mereka dituntut untuk berkomitmen ya. Eh, ada integritas moral yang harus dijaga oleh mereka agar mempermudah dan membantu para pelaku usaha. Jangan kemudian yang salah itu siapa, BPJPH yang salah kan gitu ya. Prosesnya dan dokumen yang salah lalu kita tolak, kemudian yang disalahkan itu adalah BPJPH. Lalu untuk sampai saat ini sistem yang berlaku memang ketika anggaran atau uang yang sudah dibayarkan ketika ditolak, sampai saat ini kami belum menyediakan return kembali uang itu kembali ketika itu ditolak untuk sampai saat ini Pak. Nggak tahu yang akan datang gitu ya, karena itu kan dipakai untuk membiayai proses sertifikasi. Proses sertifikasi kan berjalan itu. Ketika berjalan kan mereka harus dihonor, mereka harus dibayar dan sebagainya gitu. Seperti komite fatwa juga ketika sidang kan mereka harus dibayar gitu. Nah, untuk sampai saat ini ketika dana dipakai kemudian ditolak, maka tidak bisa belum disediakan aplikasi untuk return. Dan ini sebisa mungkin sebetulnya bukan berarti menutup kemungkinan untuk diperbaiki, tetap Pak. Jadi nanti misalkan pelaku usaha sudah submit, kemudian ada dokumen-dokumen pendukung yang belum dilengkapi dan itu harus segera dipenuhi, itu harus segera oleh pelaku usaha dipenuhi dokumen-dokumen yang diminta. Tapi bukan ditolak itu, Bu. Pak, bukan ditolak, tetapi diminta agar pelaku usaha melengkapi dokumen. Misalkan kurang foto, gitu kan? Misalkan kurang foto, kurang penjelasan tentang proses produksinya kurang jelas, gitu ya. Kemudian ada bahan-bahan yang ternyata di situ ada banyak bahan yang belum masuk di dalam dokumen dan sebagainya. Nanti itu ada komunikasi. Ada komunikasi antara verifikator dengan pelaku usaha. Terutama kalau untuk self declare itu ya yang paling dekat itu adalah P3H. Dan P3H yang harus memahami tentang itu. Jadi kita di BPJPH itu mempercayakan kepada P3H. Kalau P3H-nya lalai dan tidak memahami, ya jelas nanti akan merugikan pelaku usaha gitu ya. Itu. Kemudian saya kira tadi tentang sehati dan self reguler sudah terjawab ya. Jadi berbeda Pak ya antara sehati dengan biaya mandiri ini gitu. Berbeda, aplikasinya juga berbeda. Nah, mohon doanya untuk sehati, insya Allah mungkin ya mudah-mudahan tidak lama lagi akan keluar. Tapi ya sangat terbatas Pak.
sangat terbatas, cuma 350.000 se-Indonesia. Eh, Iya, ya nanti nih di Samarinda Bapak Pak Sari kan dekat itu dengan Pemda, Pemkot gitu kan. Nah, desaklah mereka supaya membantu Iya, UMKM gitu. bisa, Pak. Dalam proses, Pak. Dalam proses ya, nah, kami tunggu Pak laporannya dapat berapa gitu. Saya kira di Samarinda banyak itu Iya, apa apa P3H P3H yang belum aktif itu saya kira banyak itu iya, Pak. bisa di bisa didorong untuk aktif. Iya, Ya, monggo itu Bu Abida. terima kasih, Pak. Oke, matur nuwun Pak Muhammad atas penjelasannya. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 20 menit nggih? Kenapa 10 menit ini? 10 menit Sampai jam 10 menit mungkin 11.30 ya. Pak Muhammad. Iya iya iya. Sekarang 10 menit sudah nggih ngapunten. ya, 10 menit Di 10 menit sini lah. sudah jam 11 lebih 12. 11. Samarinda jam Oh, di situ 12. sudah jam 12. Masya Allah, di Surabaya jam 11.11 Pak. Monggo ada lagi Bapak Ibu yang mau konsultasi seputar self declare skema berbayar atau mungkin ada eh, pertanyaan lain boleh nggih Pak Mamat nggih. Monggo monggo. Monggo Bapak Ibu, ini kesempatan langka ini dapat silaturahim dan konsultasi langsung dengan Bapak Deputi. Bapak Ibu untuk materi sampun saya share di link Zoom, kemudian mohon ini mengisi absensi juga. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi Bu Abida. Oh, Di inje, chat inje, inje, itu inje. Oh, inje, inje. fasilitasi masih terbuka. Ya, untuk fasilitasi masih terbuka. Lembaga apa saja, dinas apa saja masih terbuka untuk memberikan fasilitasi. Jadi ada mekanismenya. Monggo, jika ada pihak atau lembaga atau institusi atau perusahaan BUMN, BUMD yang siap memberikan fasilitasi, segera saja kontak dengan BPJPH, nanti diarahkan untuk eh, membuka aplikasi fasilitasi di BPJPH. Nanti akan mendapatkan eh, kode tersendiri untuk fasilitasi itu. Biar oke, bisa ke saya langsung, nanti saya tindak lanjuti ya untuk kontaknya. Ya, Bu Dewi ya. Silahkan ke saya, nanti ada tim teknisnya tersendiri. Nggak apa-apa, ke saya aja dulu. Nanti nomor saya ada di Ibu Abida ya mungkin kayak. Oh, oke, oke, siap Bapak. Nanti saya melalui Mbak Novi ya tadi ya, yang staf panjenengan. Retno, Bu Retno, Bu Retno. Oh iya, oke, Bu Retno, oke. Siap, siap Bapak. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Mamat, hatur nuhun, jasa Oh, nggih, bermuajahat. monggo Pak JJ. Hatur Waalaikumsalam. nuhun Ibu. Ajengan JJ senior saya Alhamdulillah, di UIN terpanggil. Surabaya. Ini luar biasa ini, hostnya luar biasa nih, ini. Ini UNESA, Matur orang nuwun Pak JJ orang nggih. UINSA ikut juga ya? Saya juga orang Unesa loh Pak Mamat. Oh gitu. Iya, saya di ini di MSDM-nya Unesa ini. Itu, wah Iya, luar biasa ini Alhamdulillah. ajengan JJ. Engal-engal ngayakin pertemuan semua LP3H Pak Mamat diundang oleh BPJPH ya. Siap, siap, siap. Segera nanti. Kemarin kan Ya, sudah kita undang itu LP3H dalam Zoom tapi masih. iya. Jadi hatur nuhun, hapunten. Mohon, mohon, sami-sami, sami-sami. Eh, ajengan JJ, Kang JJ, atur Nggih. nuhun. Ya, matur nuwun Pak JJ. Ya, monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu disampaikan 5 menit lagi sebelum diakhiri.
Bapak Ibu jika tidak terkendala sinyal, monggo buka open kamera semua. Kami akan melakukan dokumentasi. Bu Rahma minta tolong, Bu Rahma. Nggih. Sudah bisa, Bu Rahma? Kami hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Namun, Bu Rahma? Nggih, sampun. Nggih, mungkin terkendala sinyal mungkin ya belum buka kamera ini. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu dikonfirmasi dan diklarifikasi lagi? Atau sudah cukup Bapak Ibu? Mungkin ada closing statement Pak Mamat untuk semakin memotivasi kita sebagai pejuang halal. Ya. Iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman relawan halal ini. Saya kira pelaku usaha masyarakat Indonesia UMKM sangat membutuhkan peran dan bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk terus mereka bisa ikut berkompetisi di dalam mengembangkan ekonomi yang ada di Indonesia untuk supaya bangsa Indonesia itu terlepas dari dan selamat dari unsur-unsur mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan. Jadi Bapak dan Ibu ini adalah pasukan terdepan untuk melindungi warga masyarakat Indonesia dari perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Itu saja barangkali. Saya ucapkan terima kasih untuk statement terakhir ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Akhirul kalam dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Mamat yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau. Bapak Ibu, kita tetap semangat untuk menjadi pendamping proses produk halal yang betul-betul amanah, karena tadi sudah dikasih motivasi oleh Pak Mamat ya, bahwasanya tidak hanya sekedar mendampingi, tetapi kita juga harus detail banget apakah itu masuk kategori self-declare, apakah itu masuk kategori sehati. Kita tetap semangat dan kami juga tetap menunggu nggih Pak nggih untuk dibuka kuota sebesar-besarnya di Sehati, karena UMKM sudah menunggu di luar dan saat ini kami hanya menjanjikan. Matur nuwun. Itu saja Bapak Ibu dari kami selaku host pada pagi hari ini. Pusat Halal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafan. Ihdinas siratal mustaqim wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin, Lem. Hatur nuhun keluarga Unesa. Baktos bagian dari Unesa loh ya, jangan dilupakan. Siap. Pak Mamat, hatur nuhun. Pak JJ. Assalamualaikum. Siap Pak JJ. Ya, sami-sami Pak JJ. Lab Rumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.